Zaki senang membaca. Saat membaca artikel online, dia menemukan sebuah tulisan yang membahas tentang bagaimana media sosial mempengaruhi kehidupan remaja. Artikel tersebut menjelaskan secara rinci tentang dampak negatif yang ditimbulkan karena penggunaan media sosial bagi kesehatan mental dan fisik di usia remaja. Setelah membaca artikel tersebut, Zaki mulai mengurangi penggunaan media sosial untuk menjaga kesehatannya dan menggunakannya hanya saat dibutuhkan saja. Alright, in English, this kind of text which is read by Zaki is called analytical exposition. So, in this video, we are going to learn about analytical exposition. What is analytical exposition? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. The topic evaluates critically and focuses on one side of argument. Teks eksposisi analitis merupakan sebuah teks yang menguraikan pendapat penulis secara terperinci tentang fenomena atau isu yang terjadi di sekitarnya. Topik tersebut dievaluasi secara kritis dan berfokus pada satu sisi argumen. The text tries to persuade anyone on a certain issue or argument. The arguments or point of views have to be supported by facts and relevant information. Teks tersebut mencoba meyakinkan siapa saja tentang suatu isu atau argumen. Argumen atau sudut pandang harus didukung oleh fakta dan informasi yang relevan. What is the social function of analytical exposition text? Apa sih fungsi sosial dari teks eksposisi analitis ini? The social function of analytical exposition text is being intended by the writer or speaker to convince the audience that his or her idea is an important matter. Teks eksposisi analitis dimaksudkan oleh penulis atau pembicara untuk meyakinkan audiens bahwa ide mereka adalah hal yang penting. The purpose of analytical exposition texts are, first, to persuade the reader that the idea is important matter. It is to persuade the audience to look an issue with their perspectives. Fungsi sosial dari teks eksposisi analitis adalah, pertama, untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Teks ini juga berguna untuk meyakinkan audiens agar melihat suatu isu dari sudut pandang Anda. Second, to convince the reader that gain attention by the way of providing arguments or opinions that support the main idea. Kedua, untuk meyakinkan pembaca bahwa yang didapatkan dari perhatian mereka dengan cara memberikan argumen atau pendapat yang mendukung gagasan utama. Where can we find analytical exposition text? Teks eksposisi analitis umumnya dapat kita temukan di surat, kebijakan pemerintah, pidato-pidato penting, bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa, selebaran politik, esai atau jurnal, artikel pada koran, majalah, dan brosur. Next, we come to the generic structures of analytical exposition text. First, thesis. The issue selected. Introducing and indicating the writer's point of view. The sentences are straight to the point. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Thesis adalah isu yang dipilih.
Di bagian ini memperkenalkan dan menunjukkan sudut pandang penulis. Kalimat-kalimatnya langsung ke inti. Pernyataan tesis harus ditegaskan kembali dalam kesimpulan. Second, argument. Explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. The writers needs to read a lot to insert quotation to support the arguments with relevant data, facts, or even authoritative sources. Kedua, argumen. Menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis. Jumlah argumen bisa bervariasi, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti dan penjelasan. Penulis perlu banyak membaca untuk memasukkan kutipan guna mendukung argumen dengan data, fakta, atau bahkan sumber yang ahli pada bidangnya. Third, reiteration. The writer's point of view to strengthen the thesis. Concluding remark can be made in reiteration. Ketiga, menyatakan kembali sudut pandang penulis untuk memperkuat tesis. Pernyataan penutup dapat disampaikan di bagian ini. Okay, now let's see the genetic structures in example of analytical exposition text. Pada contoh teks eksposisi analitis berikut ini, kita bisa melihat langsung struktur teksnya. Paragraf pertama mengenalkan tentang cara untuk menurunkan berat badan, salah satunya dengan mengonsumsi minuman sehat. Di bagian ini menunjukkan sudut pandang penulis tentang topik yang akan dibahas. Jadi, di bagian ini struktur teksnya disebut thesis. Lalu di paragraf 2 menjelaskan tentang minuman sehat, yaitu air putih. Bagian ini disebut argumen. Paragraf 3 menjelaskan minuman yaitu jus sayuran. Paragraf keempat, 5, dan 6 menjelaskan minuman yaitu teh tanpa gula, kopi hitam, dan susu skim. Paragraf-paragraf tersebut juga disebut argumen. Dan paragraf terakhir mengulas kembali sudut pandang penulis tentang beberapa minuman sehat yang sudah dibahas. Di bagian ini disebut reiteration. In analytical exposition, there are some language features. Here are the language features used in analytical exposition text. Agar teman-teman lebih paham tentang teks eksposisi analitis ini, bisa disimak language features pada teks berikut ini. Now, I hope you can understand better. So, that's all my explanation about analytical exposition text. Stay healthy and see you on the next video. Have a great day!